Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan membahas tentang pengertian individu dan masyarakat. Yang pertama, pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang artinya yang tak terbagi, dan merupakan satu yang tak terbatas. Maksudnya, bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi diri masing-masing yang dapat dikembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Individu merupakan suatu sebutan yang dapat dicapai untuk menyebut suatu kesatuan yang kecil dan terbatas. Untuk menyebut individu digunakan sebagai sebutan orang seorang atau manusia perseorangan. Sebagai individu, manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem psikobiologis dan subsistem mental psikologis. Yang kedua, pengertian masyarakat. Kata masyarakat merupakan terjemahan dari kata community atau komunitas. Secara definisi, dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang terdiri dari sejumlah keluarga yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik di desa ataupun di kota, yang telah terjadi interaksi sosial antara anggotanya atau adanya hubungan sosial yang memiliki norma dan nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya dan memiliki tujuan tertentu pula. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang berbentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi. Baik, saya akan melanjutkan materi yakni struktur sosial. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Koyeningrat, struktur sosial merupakan susunan masyarakat dilihat dari berbagai sisi seperti kedudukan peranannya, tipe masyarakat tersebut, sehingga kita dapat menggambarkan kaitan dari berbagai unsur masyarakat. Dan adapun ciri-ciri struktur sosial, yakni bersifat abstrak, artinya tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Dua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Tiga, sebagai landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Dan keempat, merupakan bagian dari sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hidup masyarakat. Yang kelima, yakni struktur sosial selalu berkembang dan dapat berubah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan membahas tentang peranata sosial. Pengertian peranata sosial adalah sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia. Dengan kata lain, peranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir dan mengejawantahkan nilai umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Adapun tujuan peranata sosial menurut Kunjaraningrat, yaitu memenuhi kebutuhan sosial dan ketertiban atau prinsip dan domestik institusi, memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta benda, memenuhi kebutuhan pengetahuan dan pendidikan manusia, memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, memenuhi kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahan dan rekreasi, memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan, memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kebutuhan berkelompok atau bernegara, dan terakhir, mengurus kebutuhan jasmani manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu proses sosial budaya. Pengertian proses sosial budaya. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan
kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh mempengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Selanjutnya, faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya yaitu kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan berbagai lainnya. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Dalam masyarakat terdapat kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru, rasa takut akan terjadi keguncangan integrasi, dan lain-lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang interaksi individu dan masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Menurut ahli ilmu fisiologi sosial bahwa interaksi sosial adalah saling berhubungan antar dua manusia atau lebih, di mana manusia yang satu terhadap yang lain saling mempengaruhi. Nah, proses sosial dimaksudkan bahwa cara-cara interaksi atau aksi dan reaksi yang dapat kita amati apabila individu-individu dan kelompok-kelompok bertemu dan mengadakan sistem perhubungan mengenai cara-cara hidup yang telah ada. Apabila dua orang atau lebih saling berhubungan atau mengadakan interaksi, maka akan terjadi apa yang dinamakan proses sosial. Proses ini dapat terjadi antara individu dan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Selanjutnya, interaksi sosial yang terjadi antara individu dan masyarakat. Antara lain, yang pertama, interaksi yang melibatkan sejumlah orang, misalnya individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok. Yang kedua, adanya tingkat keintiman. Contohnya, ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, dan ada yang bersifat Gemeinschaft, dan ada yang bersifat Gesellschaft, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya proses sosial. Terdapat beberapa bentuk proses sosial. Ada dua. Yang pertama yang berbentuk positif, dinamakan integrasi atau asosiatif proses. Dan yang kedua yang berbentuk negatif, dinamakan disintegratif atau disasosiatif proses. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan atau integrasi dan memisahkan atau desintegrasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan atau integrasi diantaranya yang pertama itu cooperation atau koperasi, di mana koperasi adalah bentuk kerjasama di mana satu sama lain saling membantu guna mencapai suatu tujuan bersama. Nah, koperasi juga merupakan usaha bersama dari satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsensus atau kesepakatan, di mana konsensus dimaksudkan adalah suatu persetujuan, baik yang diucapkan maupun tidak. Konsensus mungkin dilaksanakan bila ada dua pihak atau lebih yang ingin memelihara hubungan masing-masing, memandangnya sebagai kepentingan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu assimilation atau asimilasi, di mana asimilasi adalah perpaduan dari dua kebudayaan atau lebih melebur menjadi satu-satunya yang homogen. Oleh Mayor Polak dikemukakan bahwa asimilasi adalah proses perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, lama-kelamaan berkembang sehingga menjadi sejarah. Jadi asimilasi hanya terdapat di antara orang-orang atau golongan yang datang dari berbagai kebudayaan. Nah, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial yang memisahkan atau desintegrasi diantaranya yang pertama yaitu konflik atau persengketaan, di mana konflik ini adalah usaha yang dengan sengaja menantang, melawan, atau memaksa kehendaknya kepada orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomi, dan sering juga
perbuatan kedudukan dan kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu kompetisi atau persaingan, di mana persaingan ini ada hubungannya dengan konflik tetapi berbeda. Kompetisi merupakan usaha yang disengaja untuk menentang kehendak orang lain dan tidak mengandung paksaan. Kompetisi selalu dikuasai dan diatur oleh norma-norma moral, sedangkan konflik tidak demikian halnya. Contohnya, dalam pertandingan-pertandingan olahraga, melamar pegawai negeri, berusaha mencari kekayaan, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.